Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 404 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Renungan Harian Senin 6 September 2021 dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aina holomdo hamuna julu, alai tiurdo anggonuaeng di bagasat Tuhani, marparange mahamu songon aka anak hatiuron." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, terang dan kegelapan gambaran dua identitas manusia, yaitu sebelum dan sesudah bergabung dengan Kristus. Sebagai identitas, karena jemaat disuruh untuk hidup dan berjalan sebagai anak-anak terang. Hidup seperti itu diusahakan dan dipelihara dengan memerhatikan apakah setiap kita hidup dalam terang yang berkenan kepada Tuhan, atau sebaliknya justru hidup dalam gelap menimbulkan murka Tuhan. Pengujiannya bukan hanya pada perorangan, tetapi juga dalam kehidupan jemaat itu. Sebagai buah dari usaha hidup dalam terang Tuhan adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Inilah tiga ciri persekutuan anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sedang bertumbuh dalam Kristus, yaitu kebaikan, berarti kecenderungan untuk berbuat baik kepada sesama, kepada semua orang. Keadilan, berarti cara berelasi dengan sesama dengan tepat. Kebenaran, yaitu keterus-terangan seseorang kepada orang lainnya. Ketika kita menyalakan alat penerang, maka alat itu pasti akan kita letakkan di tempat yang lebih tinggi, supaya sinarnya dapat menyinari semua tempat di sekitar lampu penerang tersebut. Saudara-saudara, memang hidup menjadi terang ada susahnya. Karena apabila sinar terang itu mulai memancar, itu akan menimbulkan kesilauan, maka kegelapan tidak akan mampu bertahan lagi. Ini yang kemudian dikatakan oleh Paulus pada kitab Efesus pasal 5 ayat 7. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Istilah berkawan di sini
menggambarkan suatu kegiatan bekerja sama dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Di sini bukan berarti kita tidak boleh bergaul atau berteman dengan orang-orang yang bukan Kristen atau orang-orang yang masih dalam kegelapan, tetapi lebih menekankan bahwa kita tidak mungkin dapat bekerja sama secara intens dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam terang Tuhan. Pada saat terang itu menjadi terang yang sesungguhnya, maka itu akan mampu menyilaukan kegelapan. Kegelapan tidak akan mampu bertahan terhadap terang, karena ia akan disingkirkan oleh terang. Maka terang selalu menimbulkan suatu tuntutan pertentangan yang begitu besar, karena ketika ia masuk, ia tidak dapat mengkompromikan apapun. Kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan karena kita sudah Tuhan ubahkan, dikeluarkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib di dalam Tuhan. Sehingga sekarang kita boleh menyebut Allah kita tersebut sebagai Bapa. Dia yang adalah sumber terang. Kita pun diciptakan menurut gambarnya yang adalah terang. Maka rupa-rupa kita adalah anak-anak terang yang dari Allah. Anak-anak terang itulah yang menjadi konsekuensi kehidupan kita. Kita tidak boleh tidak. Kita harus hidup di dalam terang Tuhan dan memancarkan terang Tuhan. Kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus harus diberitakan. Dan berita inilah yang perlu diperdengarkan, dipancarkan ke seluruh dunia kepada setiap orang yang hidup di dunia. Saudara-saudara, pada kehidupan kita di dunia sekarang ini, yang diterpa pandemi coronavirus 19, kita mengalami kegelapan, ketakutan. Kehadiran anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan sangatlah dibutuhkan, sungguh diperlukan saat ini. Tuhan memanggil kita, anak-anaknya, untuk menyatakan kebenarannya di setiap kesempatan. Kebenarannya yang sejati harus diberitakan, dinyatakan di dunia ini. Itulah panggilan kita. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak terangnya. Mari, dengan berani melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh anak-anak dunia, anak-anak kegelapan. Mari kita melakukannya. Kita melakukannya dengan standar Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang mengatakan, "Akulah terang dunia." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jadikanlah kami anak-anak terang-Mu yang terkasih, yang setia kepadamu, melakukan kehendak-Mu, memberitakan anugerah pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 404 ayat 1. Pelitamu kau nyalakan di dunia
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.